Tiap kali muncul film baru tentang nih boneka, pasti gue langsung lari ke bioskop tuh guys. Tapi siapa sangka kalau di balik filmnya masih ada banyak fakta yang belum dikasih tau tentang Annabelle. Penasaran dong pastinya sama kisah boneka yang bisa bikin lo susah tidur. Hai, calon sarjana di sini dan kita akan jelasin fakta boneka Annabelle yang bisa neror kalau disenggol. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Percaya nggak percaya, menurut gue sih dunia mistis tuh sebenarnya ada di sekitar kita. Ya, contohnya aja kayak boneka Annabelle. Buat kalian nih guys yang nggak tahu, boneka Annabelle tuh pertama kali muncul di film The Conjuring. Pas gue nonton sih, gue pikirnya nih film Annabelle cuma sekedar fiksi doang. Taunya beneran kisah nyata dong. Ceritanya bermulai dari seorang ibu yang mau ngasih hadiah ulang tahun boneka ke anaknya yang bernama Donna. Saking sukanya sama itu boneka, Donna langsung ngebawa Annabelle buat tinggal di apartemen dia selama ngampus. Kebetulan Donna tinggal berdua sama teman sekamarnya si Angie. Dan kadang-kadang pacarnya Angie yang bernama Lou juga suka ikut nginep di sana tuh guys. Kan udah diceritain tuh asal-muasal bonekanya dari mana. Sekarang aku ceritain tentang bonekanya ya. Bentuk boneka Annabelle di film sama yang asli beda jauh banget. Kalau di film kan si boneka Annabelle-nya dibuatnya dari kayu ya. Tapi kalau boneka yang asli dibuat dari kain berjenis Raggedy Ann doll. Kalau gue lihat foto aslinya mah boneka Annabelle tuh gemes banget. Tapi bukan cuma itu doang kok yang beda sama kejadian aslinya. Kalau boneka di film kan dia bisa sampai nyerang orang segala ya. Sedangkan kalau aslinya dia cuma suka berpindah secara misterius aja guys. Walaupun ada yang bilang kalau Annabelle aslinya pernah ngelukain orang, tapi tetap aja tuh sampai sekarang gak ada buktinya. Apa karena Annabelle termasuk boneka yang pinter kali ya? Soalnya bahkan si Donna yang punya pun awalnya nggak sadar kalau boneka itu bisa gerak sendiri. Tapi lama-lama Donna dan Angie suka nemuin kalau si Annabelle ini bisa berlutut, berdiri sambil nyender ke bangku, bahkan sampai bisa ngelipet tangan segala. Duh, nyeremin banget ya. Padahal kalau bonekanya dicoba buat berdiri atau berlutut sendiri sama sekali nggak bisa tuh. Bingung kan? Dicoba sendiri aja nggak bisa, tapi kok bisa kelihatan berdiri ya? Katanya sih, kejadian itu terus-terusan berlangsung seenggaknya selama setahun. Selain pindah sendiri, boneka ini pun bisa ninggalin memo yang isinya tolong kami dan tolong lu. Lah maksudnya apa coba? Terus yang bikin aneh sih, pas tahu kalau jenis kertas memo itu sama sekali nggak ada di apartemen mereka. Jangan-jangan si Annabelle nyolong dari tetangga dulu kali ya? Neng, kayaknya kalau memo tolong lu itu gua tahu deh kenapa. Lu kan beberapa kali suka nginep tuh di apartemennya si Donna. Lagian dia juga sempat cerita ke Ed sama Lauren Warren kalau suatu hari pas lagi kebangun di tengah malam, tiba-tiba aja ada Annabelle yang ngeliatin dari ujung kasur. Ya serem sih, tapi si lu mikir awalnya dia cuma mimpi doang. Beberapa hari kemudian pas dia nginep lagi, lu kebangun juga tuh dan gak bisa ngegerakin badannya sama sekali. Ya si lu langsung aja panik, apalagi pas dia sadar kalau si Annabelle tuh nyamperin dan nyekek dia sampai pingsan. Besokannya sih dia yakin banget kalau kali ini tuh yang dia rasain benar-benar nyata guys. Sayangnya lu sama sekali gak punya bukti yang kuat. Ya menurut gue sih gara-gara itu makanya ada memo yang isinya tolong lu. Bisa aja nih Annabelle ceritanya dia lagi ngejek kali ya. Nah tapi guys, ngomong-ngomong soal memo juga, kalau di film tuh isi memonya malah beda banget. Lihat aja nih, kalau kalian masih ingat, gara-gara memo itu juga si Annabelle akhirnya dibuang ke tong sampah. Ya walaupun gak lama habis dari situ, tuh boneka balik lagi sih. Padahal ya bang, kalau gue cari tahu, Donna yang asli tuh sebenarnya nggak buang Annabelle loh. Cuma semenjak kejadian memo itu, si Donna jadi mulai merasa kalau boneka dia tuh makin aneh. Kayak tiba-tiba aja pas dia pulang, Donna bisa nemuin kalau bonekanya itu berdarah. Gak satu badan sih, cuma di telapak tangan sama ada 3 tetes darah di bagian dada. Lah bingung kan kok bisa tiba-tiba ada darah? Nah karena hal itu, akhirnya Donna sama Angie mutusin buat panggil orang pintar. Ya hitung-hitung sekalian ngusir arwah jahat di apartemen mereka sih. Beberapa hari berlalu, si orang pintar pun datang dan bilang kalau ada arwah anak perempuan bernama Annabelle Higgins yang meninggal di lokasi apartemen mereka. Katanya sih arwah itu kesepian dan kepengen masuk ke dalam boneka. Karena merasa iba, si Donna dan Angie pun gak keberatan kalau arwah si Annabelle tinggal di dalam boneka kesayangan mereka. Gara-gara hal inilah boneka itu dinamain Annabelle. Lah, kok bego juga ya dia? Belum diizinin aja, tuh boneka bisa pindah-pindah sendiri. Apalagi udah dikasih izin.
Nah, tapi guys, setelah kejadian itu, katanya sih si Annabelle tuh malah tambah iseng dan ngebuat Donna sama Angie jadi ketakutan. Dari sini nih, asal muasal pasangan Warren tuh jadi muncul. Dan pasti investigasi sama mereka, arwah yang ada di boneka Annabelle itu sebenarnya bukan arwah anak kecil, tapi penjelmaan dari iblis. Lagian, kata pasangan Warren sih, arwah tuh biasanya masuk ke manusia dan juga bukan ke boneka. Ngedengar kayak gitu, Donna langsung minta pasangan Warren buat ngebawa boneka itu keluar dari apartemen mereka, guys. Ya, alasannya sih karena kalau dibiarin makin lama, bisa-bisa ngebahayain orang lain. Makanya pasangan Warren tuh langsung setuju dan naruh Annabelle di satu kotak khusus yang selalu dikelilingi sama air suci. Soalnya walaupun udah dikunci, tapi dia tetap bisa ngasih teror loh. Jangan lupa ya bang, kalau boneka itu disimpan di museum mereka yang bernama Warren's Occult Museum. Tapi nggak semua orang bisa bebas keluar masuk itu aja. Mungkin gara-gara sebelumnya ada cowok dan cewek yang datang buat ngeledek boneka Annabelle. Halah, bohongnya nih. Masa cuma boneka gini doang bisa neror orang sih? Langsung aja tuh disuruh keluar sama si Ed. Tahu-taunya pas pulang dari sana, si cowok dan cewek itu kena kecelakaan motor dong. Kabarnya si cowok langsung meninggal di tempat dan si cewek dalam keadaan koma. Banyak yang bilang hal itu bisa terjadi gara-gara dia udah ngejek si Annabelle. Aduh, tapi bisa jadi juga kan cuma gara-gara dia kurang hati-hati. Ya, kita nggak bakal tahu sih si cowok itu meninggal kenapa. Tapi nggak mungkin kan kalau hal itu bisa terjadi cuma karena kebetulan. Kalau ngedenger ceritanya lagi, kok cerita asli sama filmnya bisa beda banget gitu ya? Gimana tuh menurut kalian? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.